Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Teman-teman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita dalam bahasa Arab, ya, pelajaran yang sangat bagus untuk selalu kita ikuti. Kesempatan hari ini kita akan belajar seputar nahwu. Jika sebelumnya kita sudah sama-sama pelajari tentang saraf. Dua ilmu ini, ya, hal yang tidak bisa dipisahkan. Di setiap kata, dua hal ini akan selalu ada. Jika saraf, ya, dia akan memperlihatkan perubahan pada pola. Adapun nahwu akan memperlihatkan pada harokat di akhir kata. Maka dari itu, bagi yang ingin serius belajar bahasa Arab, sangat disarankan untuk mempelajari dua hal ini. Karena di antara sekian banyak, ya, kurang lebih ada 13 cabang ilmu bahasa Arab, yang paling pokok untuk dipelajari adalah nahwu dan saraf. Jadi dua ilmu ini, ya, dua hal yang tidak pernah bisa berpisah, ya. Di mana ada saraf, di situ ada nahwu. Kenapa? Saraf membahas tentang perubahan pola dalam suatu kata, adapun nahwu membahas tentang perubahan akhir harakat pada suatu kata. Kita mulai saja sama-sama belajar tentang definisi nahwu. Al-muqaddimat. Ta'rifun nahwi, pengertian nahwu. Maudu'uhu, tema, ya. Jadi tema yang dibahas pada pelajaran nahwu ini apa saja? Samaratuhu, buah manis, manfaat, ya, keuntungan dari, ya, kita mempelajari ilmu nahwu. Nisbatuhu, nisbat, disandarkan pada ilmu apa pelajaran nahwu ini. Wadi'uhu, peletak dasar nahwu. Kemudian yang terakhir, hukmus syari'i fih, hukum mempelajari ilmu nahwu. At-ta'rifu, definisi kalimatun nahwu, ya, secara bahasa, ya, tutlaqu fil lughatil arabiyyah, dimutlakan ke dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab, ala iddati ma'anin, ya, memiliki beberapa makna. Di antaranya minhal jihatu, arah. Dikatakan taqulu dhahabtu nahwa fulanin, ya, aku menuju si fulan, ya. Jadi secara bahasa yang pertama nahwu didefinisikan adalah arah, sehingga dikatakan dhahabtu nahwa fulanin, aku menuju si fulan, yaitu jihatahu, arahnya, tujuannya. Yang kedua, wa minha asyibhu wal mithlu, ya, kemiripan dan keserupaan, ya. Jadi yang kedua adalah mengandung makna sesuatu yang mirip dengan yang lainnya. Taqulu, sehingga dikatakan Muhammadun nahwu Aliyun, Muhammad itu mirip Ali. Misalnya bicara, cara ngomongnya mirip Ali, cara jalannya, ya, cara berpakaiannya. Jadi katakan Muhammadun nahwu Aliyun, Muhammad, ya, seperti Ali, yakni shibhu wa misluhu, kemiripan atau keserupaan atau
kemiripan. Wa tutlaqu kalimatun nahwu, ya, dan dimutlakan kalimat nahwu fi istilahil ulama, menurut istilah ulama, ditinjau dari pandangan ulama, pandangan menurut para pakar nahwu, yakni al ilmu bil qawaidi allati yu'rafu biha ahkamul awakhiri, ya, al kalimati al arabiyati fi hali tarkibiha. Ya, jadi ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang dikenal dengannya, ya, ahkamu awakhiril kalimat al arabiyah, hukum-hukum seputar akhir dari kata dalam bahasa Arab. Kapan? Dalam susunannya, ya, ketika disusun, ya. Jadi sebuah kata ketika disusun itu akan diketahui, ya, akhir dari harokatnya. Jadi amil-amil yang masuk ke dalam kata tersebut akan merubah harokat akhir pada sebuah kata. Kapan dikatakan yudrobu, kapan dikatakan harokat fathah mansub, kapan berakhiran majrur. Misalnya ketika ketemu min maka menjadi, ya, majrur minal baiti. Ketika berharokat fathah, ya, ro'aitu zaidan, ya, zaidan berharokat fathah. Kemudian ketika berharokat dhamma, ya, marfu', ketika dia berkedudukan sebagai fa'il, ya, ketika berkedudukan sebagai fa'il dan sebagainya, fi hali tarkibiha, baik dari i'rabnya maupun wal bina dan binanya. Jadi nanti dibahas apa itu i'rab wal bina, wa ma yattabi'u dzalik, dan, ya, yang mengikutinya. Ya, jadi ilmu nahwu ini, ya, sebuah ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan pada harokat akhir di suatu kata, ya, misal jadi baiti, baitun, ya, dan sebagainya. Nanti jadi ada sesuatu yang menjadikan dia berubah harokatnya, i'rabnya, tapi juga ada yang dia mabni, ya, jadi apapun kondisinya dia tetap harokatnya tidak berubah, seperti hada, hadi kapanpun dia hada, atau hadihi kapanpun dia hadihi, dan sebagainya. Kemudian al-maudu'u, ya, al-maudu'u wa maudu'u ilmin nahwi, ya, apa maudu' ilmu nahwi, tema yang dibahas adalah al-kalimatu al-arabiyatu, kata-kata yang ada dalam bahasa Arab, min jihatil bahsi, ya, dari sisi keadaan-keadaan, ya, an ahwalihal madkuroh, yang sudah disebutkan, as-samaratu, buah, ya, manfaat, ya, apa yang didapat dari kita belajar nahwu, buah dari belajar nahwu, siyanatul lisan anil khoto'i fil kalamil arabi, ya, buah dari mempelajari ilmu nahwu, ya, adalah menjaga lisan dari kesalahan ketika mengucapkan bahasa Arab, ya, ketika kita berbicara dengan bahasa Arab, ketika kita baca, ya, kitab-kitab yang tidak berharokat. Dengan belajar nahwu ini, siyanatul lisan, selamat lisan, ya, karena apa? Kita bisa tahu, oh, itu ketika dibaca dengan marfu', dengan rofa,
ketika dibaca seharusnya majrur, ketika dibaca harusnya majzum. Ya, nanti yang akan kita sama-sama baca. Minal baiti, ya, la taghdab, majzum, ya, la yadriba, ya, mansub, dan sebagainya. Kemudian nisbatuhu, nisbah, ya, disandarkan pada apa? Wa huwa minnal ulumil arabiyyah. Ya, nahwu ini disandarkan atau bagian dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Makanya kurang lebih ya 13 cabang ilmu yang membahas tentang bahasa Arab. Ada apa? Ada diantaranya dari ke-13 cabang itu nahwu shorof yang paling pokok untuk ya dipelajari. Ya, kemudian setelah itu banyak lain, misalnya balaghah dan sebagainya. Ya, wadi'uhu, peletak dasar dari ilmu nahwu ini adalah wal masyhuru anna awwala wadi'i, ya, li ilmin nahwi wa Abul Aswadi ad-Du'ali. Ya, yang masyhur, yang pertama kali dikatakan sebagai peletak dasar ilmu nahwu adalah Abul Aswad ad-Du'ali bi amri Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya, atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika sudah banyak orang-orang non Arab masuk Islam sehingga bercampur baur, sehingga dikhawatirkan rusak bahasa Arab, ya, maka dibuatlah kaidah-kaidah dalam berbahasa Arab. Salah satunya adalah ilmu nahwu. Hukum syari'i fi, hukum belajari bahasa Arab, yakni nahwu adalah wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Ya, mempelajari nahwu ini bagian dari fardu kifayah. Ya, wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin. Ya, terkadang untuk seseorang, ya, dalam kondisi tertentu seseorang, ya, dia bisa menjadi wajib ain, ya, fardu ainin alaih, fasara fardu ainin alaih, maka untuk orang tertentu, person tertentu, ya, dalam kondisi tertentu, maka hukumnya menjadi wajib mempelajari nahwu. Misalnya dia pengajar Al-Quran, pengajar tafsir, ya, dai, ya, mengajarkan agama kepada umat, ya, maka dia wajib hukumnya mempelajari nahwu, ya, mempelajari bahasa Arab, ya, karena mempelajari bahasa Arab, ya, karena Al-Quran maupun hadis, ya, adalah berbahasa Arab, dan Rasulullah pun berbahasa Arab, sehingga apa? Untuk memahami apa yang datang dari Allah, yakni Al-Quran dan Rasulullah, maka dia mempelajari bahasa Arab. Lihat, samaratu, ya, di antara buah manfaat, ya, belajar bahasa Arab adalah wa fahmul Qur'anil Karimi wal hadis nabawi, ya, faham, memahami Al-Quran Karim dan hadis Nabi, fahman sahihan, dengan pemahaman yang sahih. Kenapa? Alladaini huma aslus syariah. Kenapa? Keduanya, baik Al-Quran dan hadis, adalah pokok syariah, ya, aslus syariati al-islamiyah, ya, pokok dari syariat Islam. Wa alaihima madaruha, dan dari keduanya, ya, Al-Quran, ya, dan hadis adalah poros, ya, sumber dari syariat Islam. Teman-teman, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, demikian sedikit penjelasan tentang definisi, ya, peletak dasar, sumber, maudhu' atau tema,
Dan terakhir hukum syari', hukum belajari nahwu. Ya, secara umum hukum belajari nahwu adalah fardu kifayah, akan tapi terkadang untuk orang-orang tertentu, misalnya para pengajar Al-Quran, ya, pengajar hadis, pengajar tafsir, kemudian dai secara umum juga, ya, dia menjadi wajib ain untuk belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab salah satunya nahwu maupun saraf, ya, itu bagaimana Al-Quran berbahasa Arab yang sekarang kita baca, hadis Nabi juga berbahasa Arab, Rasulullah SAW berbahasa Arab. Yang keduanya yakni Al-Quran dan hadis Nabi madaruha, poros dari, ya, syariat Islam. Ya, demikian terutama, ya, demikian tentunya masih banyak kekurangan. Walafu minkum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.